Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bareng aku Hafidz Alaudin Asmi. Kali ini seperti biasa dalam 7 menit ke depan aku akan berceramah tentang keutamaan sholat malam menurut Al-Quran dari referensi buku Mukjizat Malam Meraih Spiritualitas Rasulullah SAW karya Salah Muhammad Abu Al-Kamal dari halaman 47. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis menjelaskan tentang keutamaan waktu sholat malam, dan juga menganjurkan kepada kita orang-orang saleh agar selalu untuk mengisi waktu malam dengan berbagai hal seperti ibadah dan ketaatan. Oleh karena itu, para ulama salaf yang saleh sangat menginginkan agar mereka bisa meraih keutamaan yang agung itu. Pada waktu itu, mereka pun bertobat, beribadah, memuji Allah, berzikir, rukuk, dan bersujud. Mereka mencari keridhaan dan karunia Allah semata, karena Allah adalah semulia-mulianya yang diminta dan seutama-utamanya didamba. Di antara ayat-ayat Al-Quran menjelaskan salat malam adalah salah satunya dalam surat At-Tur yang berbunyi, wasbir lihubbi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Surah At-Tur ayat 48. Allah berfirman dalam ayat lain, surat lain yang berbunyi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila inna nasiyatal lailiha asyaddu wa ta'awwa aqwam qila. Surah Al-Muzammil ayat 1-6. Setelah mengetahui ayat-ayat di atas tentang keutamaan bangun malam, dapat kita simpulkan keutamaan salat malam yang memiliki hikmah, dapat menembus kesalahan, mencerahkan hati dan pikiran, serta menghilangkan berbagai penyakit jasmani maupun rohani. Dengan sholat malam, orang yang berdosa akan diterima tobatnya dan istighfarnya oleh Allah. Sesungguhnya sholat malam dapat menghapuskan dosa. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya pada malam hari ada waktu jika seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah agar diperbagus urusan dunia dan akhiratnya. Bertepatan dengan waktu tersebut, niscaya dia akan memberinya waktu tersebut ada setiap malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan waktu tersebut kepada kita semata-mata kita memohon kepadanya pada seluruh malam. Semoga sebagaimana dia merahasiakan Lailatul Qadar kepada kita. Selanjutnya ada 5 obat penyakit hati. Nah, yang pertama ada membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Yang kedua, mengosongkan perut atau bisa disebut puasa. Yang ketiga, menghidupkan malam dengan sholat sunnah. Yang keempat, merendahkan diri kepada Allah pada akhir malam. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang yang dapat bangun malam untuk sholat malam adalah mereka yang memiliki tekad yang kuat dan kesungguhan yang luar biasa. Bangun di tengah malam adalah melaksanakan sholat tahajud lebih berat daripada bangun untuk keperluan lain. Karena itu, bangun malam merupakan salah satu kriteria tekad yang benar.
dan hendaklah kita memasukkan hal ini dalam agenda keseharian kita. Bangun malam adalah tekad untuk menyerap cahaya ilahi. Titik selubung cahaya itu akan menerangi hati kita pada saat kita bermunajat kepada Allah pada malam hari. Barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, maka ia tidak memiliki cahaya sama sekali. Nah, karena itu manusia memiliki tekad yang berbeda-beda. Baik, bukan karena fisiknya, tapi melainkan keteguhan dan ketabahan hati manusia. Nah, selanjutnya adalah pahala bagi orang-orang yang berniat sholat malam. Seorang muslim yang tunduk kepada Tuhannya dapat memperoleh seluruh pahala suatu perbuatan baik keikhlasan walaupun ia tidak sempat menunaikannya. Tetapi ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang berniat untuk bangun pada malam hari, tetapi kemudian ia tertidur, tidurnya dinilai sebagai sedekah yang diterima oleh Allah dan ditetapkan baginya pahala dari perbuatan yang diniatkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Nasai. Selanjutnya, mereka yang membiasakan diri untuk bersujud dan berdiri di hadapan Tuhan mereka pada kesunyian malam. Namun, mereka tidak puas kiranya hanya mereka yang dapat melaksanakan perintah tersebut. Maka dari itu mereka mendapatkan istri-istri yang soleh yang mau meniru kebiasaan mereka, juga anak-anak yang soleh dan soleha yang mau mengikuti langkah mereka. Karena itu mereka memilih pendamping hidup untuk mementingkan akhlak dan juga agama mereka. Dengan demikian hati akan menjadi lebih tentram, dan kelak keturunan mereka akan menambah jumlah hamba-hamba yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa agung kemuliaan Allah yang berikan kepada hamba-hambanya, dan betapa besar karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Lalu siapakah mereka? Bagaimana amalan, ibadah, ketaatan, harapan mereka sehingga Allah Azza wa Jalla berkenan menyiapkan suatu simpanan untuk mereka, yaitu balasan berupa pertolongan, berupa perlindungan, dan cinta yang merupakan anugerah terindah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang tulus menegakkan sholat malam dalam keadaan apapun dan dimanapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.